Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah qawli wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dan rahmatullah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 84. Wa idza akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, la tasfikuna dima'akum, janganlah kamu menumpahkan darahmu atau bunuh sesamamu, wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Summa aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kamu berikrar dan kamu bersaksi. Jadi Al-Baqarah 84. Di Al-Baqarah 83 sebelumnya sudah saya sampaikan, di mana Allah berbicara tentang perjanjian yang diambil dari Bani Israel, berisi perintah menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, kepada yatim dan orang miskin, serta larangan berkata kasar dan kewajiban menunaikan sholat dan zakat. Dan Al-Baqarah 84 ini melanjutkan isi perjanjian tersebut, terutama dalam soal sosial politik, larangan menumpahkan darah sesama dan mengusir mereka dari kampung halaman. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu, dan itulah di kajian kita setiap Selasa Rabu di sini menjelang Iqamah dikumandangkan. Hikmah yang bisa kita ambil, Islam mengharamkan pertumpahan darah sesama manusia. Ini penting kita perhatikan betul ini Bapak Ibu, karena kita lihat ini yang norma-norma, larangan-larangan aturan Allah yang sudah dilupakan orang. Banyak kita perhatikan Bapak Ibu, kita lihat di televisi, di media-media sosial, ada orang yang melakukan pencurian misalnya di tengah pasar. Pencurian itu tidak dibenarkan tuh Bapak Ibu, berdosa orang mencuri. Tapi Allah punya hukum untuk orang yang mencuri. Untuk orang mencuri itu kita tangkap, kalau ada saksinya dipotong tangan, itu agama membenarkan. Tapi yang kejadian sekarang ini membunuh. Ini yang dilakukan sekarang di seorang Malia, kemudian bersama-sama memukul dan membunuh pelaku itu. Ini diharapkan, walaupun dia mencuri itu diharapkan ini. Sebenarnya kita melihat ketika orang mencuri motor misalnya, jelas salah mencuri motor itu, ada hukumannya tersendiri bagi orang yang mencuri motor. Tapi ketika kita menyoraknya, kemudian bersama-sama memukul dan membunuhnya, maka ketika itu kita sudah melanggar aturan Allah. Ini Allah namakan, ingatlah kepada Bani Israel apa yang diperbuat seperti ini, mereka suka membunuh orang, dan kita termasuk orang yang mengutuk Bani Israel. Dan ternyata kita yang suka mengutuk Bani Israel, banyak juga sebagian kita yang perilakunya sama dengan Bani Israel. Makanya Bapak Ibu ini penting kita, kalau ada orang mencuri di sekitar kita, maka motor kita yang mencuri, jelas kita menangkapnya secara kan kepada dia yang berwajib sampai di situ. Kalau hukum Islam berlaku, maka pencuri itu kami potong tangannya. Bukan kita yang memotong tangannya. Sekarang kejadian itu bukan memotong tangan, tapi memotong nyawa si pencuri. Itu kejadian. Itu viral.
Yang kita lihat ketika ada orang mencuri, Bapak Ibu, kita masuk di WA kita, kemudian orang share ke kita, apa jawaban komentar-komentar orang? Bersyukur, matilah, mujur, kaulah. Itu yang dikatakan loh, tidak ada yang membawa ayat ini. Harusnya kita jawab, pencuri itu tidak dibenarkan, mengganggu masyarakat, tapi jangan sampai pula membunuh pencuri. Makanya Allah mengatakan, ya ingatlah, karena peristiwa ini akan berulang kembali. Karena Bapak Ibu tidak berusaha menjaga harta kita, tapi ketika harta kita dicuri misalnya, tidak ada hak kita untuk membunuh orang. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, mengusir seseorang dari kampung halamannya adalah kezaliman. Ini penting nih Bapak Ibu, bagi para pejabat yang punya otoritas untuk mengeluarkan hukum, karena membangun ini, membangun itu dengan alasan apapun, enak saja dan mengusir orang yang sudah berketurunan tinggal di satu tempat. Dan ini banyak kejadian di negara ini kita terjadi, Bapak Ibu. Maka Allah ingatkan, tidak benar seperti ini. Kalau memang ada kebijaksanaan pemerintah penundaan itu, maka dengan adil, dengan bijaksana, bukan dengan memaksa, bukan dengan kezaliman. Luar biasa agama kita, Bapak Ibu, mengatur setiap sendi kehidupan. Maka kita harus selalu belajar Al-Quran. Maka ketika kita dapat amanah memegang kekuasaan untuk menjadikan sebuah lokasi yang sudah ada orang tinggal di situ, kita hati-hati. Jangan karena mentang-mentang untuk kebetulan orang banyak, segelintir orang kita zalimi. Tidak bisa kita mudah menzalimi orang lain. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil, Allah menekankan pentingnya perjanjian ihsan. Allah mengatakan di sini, menjaga janji dalam akad apapun, Bapak Ibu. Dalam akad nikah juga ada perjanjian di situ. Apa yang harus dikerjakan oleh suami, apa yang harus dikerjakan oleh istri, itu ada akadnya. Mizakan baliza, akad yang Allah menjadi saksinya. Juga akad jual beli, apa yang kita mau dari penjual, apa yang dimau dari pembeli, barang apa yang dinilai sebarang ini seperti ini harganya 100.000. Ternyata barang itu tidak maksimal, maka tidak bisa 100.000. Harus itu kita perhatikan. Karena Allah mengatakan, ingatlah perjanjian yang sudah kami berikan kepada Bani Israel, dan Bani Israel tidak mengikuti janji. Bani Israel itu pembangkang, maka kita jangan suka menjelek-jelekan Bani Israel sebagai pembangkang tanpa kita sadari kita mungkin termasuk orang yang pembangkang juga, karena ada mungkin akad-akad yang kita langgar. Ada jual beli, akad kontrak itu 20 harinya kita ambil 21 hari, enak saja kita menambah 1 hari tanpa ada konsekuensinya. Kalau ada yang seperti itu, dia termasuk orang yang pembangkang. Kemudian Bapak Ibu, di sini hikmah yang bisa kita ambil, agama menuntut kita menjaga persaudaraan. Maka jangan pernah ada kita menyebar fitnah atau menjatuhkan saudara kita sendiri. Ada saudara kita yang dapat informasi dari grup WA mengatakan si A pelakunya seperti ini. Tidak kita share, Bapak Ibu, karena Allah beriman itu sesuatu berita yang datang dari dia akan sebarkan lebih baik dari berita ya. Kalau tidak, dia tidak akan sebarkan. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang bisa kita ambil, mengakui kebenaran tapi tidak mengamalkannya adalah kemunafikan. Kita mengaku muslim tapi menzalimi saudara kita. Kita motor kita hilang, kemudian kita hilangkan nyawa orang yang maling motor kita. Kita merasa benar, padahal di situ kita sudah benar-benar menjadi orang yang zalim. Kemudian hikmah berikutnya, Bapak Ibu, setiap umat Allah akan disediakan dimintai pertanggungjawaban atas perjanjiannya dengan Allah. Jadi apapun yang pendidik, kita akan bertanggung jawab kepada Allah bahwa kita benar-benar mendidik anak murid kita. Sebagai pegawai, kita pasti akan bertanggung jawab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.